Kesalehan kita dan maupun ketakwaan kita sebagai pemimpin di rumah tangga itu apakah juga bisa membentuk pondasi dari keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, supaya ya paling tidak nurut nih kan. Kadang-kadang anak-anak sekarang kan suka nggak takut gitu loh sama Allah gitu loh. Makanya Nabi itu tidak disebut sebagai orator. Nabi itu disebut sebagai uswah. Uswah itu keteladanan. Saya mungkin di depan jamaah saya adalah orator, penceramah, khutbah. Tapi kalau di rumah istri dan anak akan ikut kalau dia melihat keteladanan. Betapa bangunan kata-kata itu yang sudah disusun indah roboh hancur seperti istana pasir di tepi pantai, dihembus ombak, pukul gelombang, hancurkan apa? Karena kata-katanya. Lisanul hal, perbuatan, afsah min lisanil maqal, perbuatan jauh lebih fasih daripada kata-kata. Keteladanan. Orang mau melihat keteladanan, betapa hebatnya motivator, orator jatuh. Kenapa? Tidak melihat keteladanan. Orang bisa dalam keluarga masih bisa bersama kalau dia miskin. Apa kata istrinya? Aku siap makan 1 hari sekali beralaskan koran papa. Tapi jangan tiap hari, jangan lama-lama. Tapi orang bisa bubar kalau sudah tidak ada keteladanan. Yang diinginkan itu adalah trust. Hubungan kita dengan istri itu kan trust. Aku mau pergi Jumat, Sabtu, Ahad, Senin aku di luar. Jangan khawatir aku buat macam-macam. Nggak akan mungkin aku dikejar perempuan lain karena aku pesek, kurus, jelek. Insya Allah aku tidak akan berpindah ke lain hati. Dan dia trust. Tapi sekali kepercayaan itu kita rusak, maka seumur hidup orang tidak akan percaya. Manusia dengan hewan itu yang dipegang talinya. Sedangkan orang itu yang dipegang omongannya. Jadi kalau ada orang yang nggak bisa dipegang omongannya, ikat dia pakai tali. Berarti memang komunikasi dalam keluarga itu supaya keluarga utuh bukan cuma sekedar apa yang diucapkan, tapi tindakan-tindakan yang continuous gitu. Innal kalama la fil fuadi, sesungguhnya kalimat itu letaknya di dalam. Wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila, diciptakan lidah untuk mewakili apa yang ada di dalam. Dia seperti puncak gunung es yang di atas itu hanya 1/3, tapi 2/3 itu di dalam. Makanya kata Nabi, man katsura kalamuhu katsura saktuhu. Siapa yang paling banyak ngomongnya, dia yang paling banyak salahnya. Jadi kita dalam keluarga ini, jadi jangan Bang Reza, Bang Faisal memahami bahwa Ustaz Somad ini ngomong, lalu kalau di rumah dia dengan anak istrinya hanya ngomong saja ya ayyuhalladzina amanu. Enggak juga begitu. Tentang masalah tanggung jawab, tentang masalah hubungan baik. Iya, pada ketika saya di rumah hari Selasa, Rabu, Kamis, Selasa untuk pondok, ngajar, anak-anak, asrama, kelas. Hari Rabu nerima tamu. Hari Kamis saya sebagai suami. Saya pagi ngantar istri, pergi ke pasar, bawa jalan-jalan, bawa anak, gendong anak. Jadi hati saya sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga. Jadi ketika saya ngomong di ceramah begini-begini, lalu istri sama anak nonton, alah di TV One aja. Rumah nggak ada begitu. Apapun yang saya katakan, mau ayat, mau hadis, dia nggak respect lagi ke saya. Kenapa? Karena nggak sesuai omongan di TV dengan di rumah. Ustaz, tergelitik nih. Tergelitik. Jadi saya sebagai anak ceritanya itu kan, alhamdulillah kalau qadarullah nih, orang tua ngasih contoh yang baik gitu ya. Tapi ada kalanya juga seringnya mungkin ada orang tua yang mencontohkan sikap yang buruk. Nah, sikap kita sebagai anak bagaimana, Ustaz? Sebagai anak? Iya, betul, Ustaz. La illam tantahi, kalau kau tidak berhenti menceramahi aku, mengkritik aku. Ini kata ayah Nabi Ibrahim. La arjumannaka, aku lempar kau pakai batu sampai mati. Wahjurni malia, pergi sana jauh-jauh, jangan dekati aku lagi. Kasar sekali kata-katanya. Tapi apa jawab Nabi Ibrahim? Sa'astaghfirulaka rabbi. Aku akan memintakan ampun dari Tuhan untukmu. Innahu kana bi hafiya, karena Tuhan dekat dengan aku dan dia mengabulkan segala doa-doaku. Jadi kepada orang tua ini jangan pernah menceramahi orang tua. Kenapa? Karena kita bisa ngomong, dia yang ngajarin kita. Makanya kalau kita menceramahi orang tua kita, dia ngelihat kita malah lucu. Kok lucu, udah mana yang ngomong kok sekarang. Jadi terus birrul walidain gitu ya, Ustaz ya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi, kalau kedua orang tuamu itu memaksamu untuk memusyrik, untuk menjadi orang musyrik, mempersekutukan aku, fala tuti'huma, jangan patuhi dia. Tapi untuk ngelawan nggak boleh.
ayatnya masih koma, ujung ayatnya wasahibhuma fid dunya ma'rufa, bergaullah dengan baik kepada mereka. Lalu menasehatinya gimana kalau kita biarkan terus? Pinjam lidah orang lain. Kalau dengan ustadz ini, dia nggak ada lagi hormat dengan ustadz siapapun. Siapapun yang ngomong nggak masuk ke hati dia. Coba perhatikan, kalau di TV mana yang dia selalu tonton? Oh, di TV One Pak Ustadz. Siapa tokoh di situ yang paling dia suka? Bang Reza Indragiri. Pinjam lisan beliau. Beliau yang ngomong. Pak, Bapak nggak boleh kasar begitu dengan anak-anak, dengan keluarga. Insya Allah, kalau sudah pawangnya ngomong, dia. Pak Ustadz nih